Assalamualaikum Bu Hindun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Hindun? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, terima kasih Bu Hindun sudah meluangkan waktunya. Kita akan berbincang-bincang ya Bu Hindun ya. Boleh. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nantinya kita akan melakukan observasi di kelas bersama-sama ya Bu ya. Nah, adapun tujuan praobservasi untuk kegiatan seperti ini adalah persiapan awal sebelum Ibu Hindun melakukan observasi agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya. Sehingga nantinya akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Namun ada beberapa pertanyaan, boleh Bu Hindun? Boleh. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya yang nanti akan Bu Hindun lakukan itu, tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajarannya yang akan saya laksanakan adalah peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan benar. Baik. Untuk area pengembangan yang nantinya Bu Hindun ingin lakukan di area apa ya Bu? Yang pertama di area di bidang pengetahuan dan keterampilan. Di bidang pengetahuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Dan di bidang keterampilan, siswa sebagai pemanasan salah satunya siswa membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan irama yang menyentuh di depan teman-temannya, dan tampilan bacaan tersebut siswa dapat termotivasi untuk belajar materi pertama ini. Begitu Bu Dewi. Bagus ya Bu. Nah, untuk strategi pembelajaran yang nantinya akan diterapkan ini seperti apa Bu? Strategi yang saya akan laksanakan insya Allah akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu Dewi. Baik Bu. Nah, untuk model pembelajarannya bagaimana Bu? Insya Allah akan menggunakan PBL. Oh baik, PBL itu problem based learning ya Bu ya, akan yang nantinya di kelompok-kelompokkan begitu Bu? Iya. Baik. Untuk media pembelajarannya nanti apa yang digunakan Bu? Media pembelajarannya buku paket, poster, dan tulisan-tulisan yang ada di papan tulis begitu. Baik, sudah bagus Bu Hindun. Baik Bu Hindun, setelah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya utarakan ke Bu Hindun dan Bu Hindun sudah menjawab, saya akan konfirmasi ya Bu ya. Untuk tujuan pembelajarannya yang tadi sudah Bu Hindun sebutkan itu agar anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik dalam membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil dan juga dapat memotivasi anak ya. Untuk di pertemuan pertama ini agar nantinya kedepannya juga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan menarik gitu ya Bu ya. Baik, untuk area pengembangannya yang tadi sudah Bu Hindun kemukakan tadi kan untuk pengetahuan dan keterampilannya tadi menginginkan anaknya dapat menambah bacaannya, menambah bacaan Al-Qur'annya serta keterampilannya juga dapat lebih berirama ya Bu ya, dapat lebih berirama membaca Al-Qur'annya dengan tentunya dengan tetap mengutamakan tartilnya begitu, bacaannya yang benar gitu. Baik. Untuk strategi pembelajaran yang tadi Bu Hindun sudah kemukakan yaitu akan dilaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, juga pembelajaran yang ada sosial emosionalnya karena akan dibentuk kelompok-kelompok begitu ya Bu ya. Sepertinya Bu Hindun sudah melakukan asesmen awal sehingga dapat membentuk mengelompokkan anak-anak sesuai dengan asesmen non kognitif itu ya. Baik, untuk model pembelajarannya tadi Bu Hindun sudah menyebutkan PBL karena untuk memecahkan sebuah masalah di kelompok-kelompok itu ya Bu ya. Tujuannya seperti itu. Untuk model pembelajarannya tadi yang saya dengarkan tadi ada buku paket, terus poster juga. Nanti juga Bu Hindun juga akan menuliskan juga untuk mencontohkan di papan tulis juga. Baik, sudah bagus ya Bu ya. Untuk jadwalnya tadi Ibu menginginkan observasinya di tanggal 26 Juli ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Berarti yang sudah saya konfirmasi tadi apakah sudah betul semua? Betul. Baik. Nah, semoga nanti di tanggal 26 Juli dapat berjalan dengan lancar ya observasinya. Semuanya sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya, semuanya sehat, lancar dan dapat istilahnya
memberikan pembelajaran yang membahagiakan kepada peserta didik ya Bu ya. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di observasi ini. Sama-sama Bu Dani. Terima kasih kesempatan yang menarik ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Saya ucapkan mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa dulu. Ayo, kanan dari bawah pimpin doanya. Alhamdulillah.
membaca satu ayat atau satu huruf Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Jadi membaca ayat Al-Quran itu harus dengan tartil, makhraj hurufnya harus dengan benar. Menjelaskan tentang apa surat Al-Hujurat ayat 13? Coba artinya baca dulu sama ibu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di antara kita semua diciptakan oleh Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada yang kaya, ada yang miskin, ada dari suku Batak, suku Jawa, semuanya itu untuk saling apa? Yang keras dong, untuk saling apa? Untuk saling apa? Itu perbedaan dan rahmat dari Allah, bukan dijadikan permusuhan, tetapi jadi untuk silaturahmi. Kita jadi mengenal antara saudara dari orang Jawa, mengenal dengan dari orang Batak, semua khususnya di negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal
kembali bersama saya di percakapan pasca observasi bersama saya Dewi Nuraini dan ini Ibu Siti Hindun dan juga ditemani oleh Ibu Katay, Ibu Ria Pancarini. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Sama-sama. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Hindun? Alhamdulillah. Baik Ibu izin ya. Ya. Bu Hindun, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi juga proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Hindun setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega walaupun masih banyak sekali kekurangan. Alhamdulillah telah terlaksana pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi pembelajaran yang Ibu Hindun lakukan berjalan dengan baik. Baik Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran Ibu tadi? Kalau saya menilai pembelajaran saya sendiri masih, walaupun tadi berjalan alhamdulillah anak-anak berjalan kondusif, pembelajaran belajar lancar, tapi masih banyak kekurangan yang saya rasakan, terutama di dalam media pembelajaran saya belum begitu maksimal melakukan pembelajaran yang tadi saya laksanakan. Begitu Bu. Begitu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, terutama tadi di dalam media pembelajaran masih kurang, kan saya tadi memakainya cuma poster, papan tulis. Untuk kedepannya insya Allah lah mau lebih baik lagi, Ya, begitu, supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, jadi anak itu tertarik. Tidak Misalnya dengan jenuh. apa Bu? Contohnya dalam menayangkan misalkan seperti pakai infopus tadi kan cuma pakai poster aja gitu. Kan kalau pakai lebih pakai misalkan lihat di YouTube atau pakai animasi ya anak jadi tertarik gitu untuk belajar, lebih semangat gitu. Baik Bu. Nah, boleh saya sampaikan Bu hasil pengamatan saya? Boleh. Ya. Baik, menurut saya tadi berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hindun tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan sudah nampak terlihat. Tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan di pra-observasi dan pas proses observasi sudah terlihat. Dan di area pengembangannya yang Ibu ingin kembangkan adalah meningkatkan anak-anak agar dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat dengan tartil, itu sudah terlihat. Dan untuk strategi-strategi yang Bu Hindun sudah sebutkan di pra-observasi seperti menggunakan pendekatan PBL seperti itu ya, untuk didiskusikan berkelompok, dan itu sudah terpenuhi semua dan sudah terlihat semua tadi sudah nampak alhamdulillah. Dan sehingga murid-murid itu bisa menerima materi dengan baik dan sangat semangat. Saya lihat dengan ice breaking yang menarik, menyebabkan anak itu tetap kondusif, tetap fokus belajar dengan Bu Hindun walaupun secara manual. Iya, dengan media yang seadanya, tapi alhamdulillah semangat anak-anak tidak turun gitu dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Apalagi jika Ibu nanti menggunakan media yang lebih yang lebih menarik, misalkan bisa lebih bagus lagi nanti hasil pembelajarannya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil pengamatan saya ini? Alhamdulillah, terima kasih, walaupun itu sangat berlebihan. Itu dari hati, betul-betul Ibu, sesuai dengan yang saya amati. Yang tadi saya itu kan masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah memang anak-anak sangat antusias di dalam pembelajaran, terutama sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat. Alhamdulillah anak-anak sudah tadi sudah terlihat menarik semangat, walaupun PAI kan kadang-kadang cara menumbuhkan motivasi anak dalam pembelajaran PAI itu sangat kurang, tapi alhamdulillah ya dengan gaya mengajar ilmu, dengan berpusat pada anak itu dapat yang paradigma belajar PAI yang membosankan itu dihilangkan gitu ya, alhamdulillah gitu. Ada banyak contoh-contoh yang diterapkan ke anak, alhamdulillah sedikit demi sedikit lah, insya Allah. Baik Ibu,
Bu, setelah ini selanjutnya kira-kira apa ya kendala yang Ibu hadapi untuk pembelajaran yang tadi? Kendala yang dialami Ibu apa? Yang pertama, Ibu mengakui kurangnya kemampuan keterampilan Ibu ya dalam teknologi. Kan suka, Ibu juga tahu kadang-kadang suka narik ini, sekali-kali pakai info pun juga pasti menarik teman. Bahkan minta bantuan ini ya, insya Allah walaupun banyak kekurangan akan lebih baik lagi. Yang kedua, mengatasi begitu banyaknya karakteristik anak itu, ya karakteristik anak. Mudah-mudahan kedepannya lebih kita dapat, terutama saya sendiri itu dapat lebih bisa memahami dari keberagaman anak dia, keunikan anak. Yang ketiganya di dalam pembelajaran itu memang benar harus benar-benar dipersiapkan, karena untuk memaksimalkan pembelajaran kita harus benar-benar, terutama kita sendiri mempersiapkan sedemikian rupa untuk hasil yang lebih baik. Jadi sudah diskenariokan ya, sebelumnya sudah Ibu bayangkan nanti anak besok seperti apa mengajarnya, stylenya apa gitu. Jadi kalau nggak dipersiapkan insya Allah ya karena susah gitu. Persiapan yang maksimal alhamdulillah gitu berjalan lancar. Siap. Baik Ibu. Nah, tadi rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi alhamdulillah itu sangat baik ya Bu ya, sangat bagus sekali. Lantas siapa ya kira-kira yang dapat membantu Ibu dan kapan dilaksanakan itu rencana untuk kemajuan Ibu dalam menggunakan media pembelajaran? Insya Allah pasti yang pertama rekan-rekan guru ya. Jangan bosan-bosan, terutama Bu Dewi ya, jangan bosan-bosan untuk minta bantuin sama Ibu. Yang keduanya, kadang-kala kita juga meminta bantuan kepada kepala sekolah gitu untuk memberikan arahan-arahan pembelajaran yang pada waktu supervisi misalnya kayak gitu. Dan pembelajaran ini akan dilaksanakan insya Allah untuk pembelajaran di bab-bab berikutnya. Insya Allah dia di pertemuan berikutnya seperti yang tadi akan nanti insya Allah akan menggunakan media pembelajaran, terutama memakai fokus kayak gitu. Semangat ya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu buat dan nantinya berjalan dengan lancar dan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Hasil observasi kita kali ini akan saya catat ke dalam forum supervisi akademik ya Bu. Mohon ditandatangani nanti ya Bu ya. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Banyak sekali ilmu yang didapat, terutama dalam coaching ini ya. Yang pertama, kita menjadi guru harus benar-benar guru harus mengetahui perbedaan karakteristik anak atau peserta didik, karena itu sangat penting sekali dalam pembelajaran. Yang kedua, guru harus memiliki keterampilan terutama teknologi. Nah, pada zaman ini masa kalah dengan anak, masa pinteran anak daripada gurunya, nah itu tidak etis ya. Jadi kita harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman seperti yang sekarang ini. Yang ketiga, sebelum pembelajaran guru harus benar-benar mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, guru harus lebih interaksi dalam pembelajaran supaya menghidupkan pembelajaran itu. Jadi anak itu menarik dan menyenangkan. Jadi kehadiran kita itu penuh ya di kelas. Gitu kan, alhamdulillah. Baik Ibu. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Hindun dan juga Ibu Dia, karena tanpa dukungan dari semuanya hal ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.